saya lihat, Miss. Miss buat YouTube ya? Tentang iya, kalian ya? udah subscribe punya Miss? Udah, Miss. Udah ya, thank you ya. Ya, Miss. Mari kita berdoa. Miss mimpin. Siapa? Daniel Gogo mau pimpin? Iya. Kita berdoa. Kami mau ibadah dan berkatilah ibadah ini dan berkatilah guru ini supaya guru kami bisa sabar mengajar kami dan berkatilah guru kami juga supaya sehat selalu panjang umur rezeki dan berkatilah seluruh teman-teman kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Sekarang kita akan belajar bab 2.
Banyak kekuranganku tetapi Tuhan menerimaku. Ya, halaman 21. Banyak kekuranganku tapi Tuhan menerimaku. Oke. Kita belajar bahwa Hawa, Adam ada kekurangan mereka. Si Hawa kekurangannya lebih mendengarkan apa kata iblis. Mudah kali terbujuk rayu, mudah kali tergoda. Itulah si Hawa. Mudah tergoda. Ya, kalau misalnya lah, kalau orang mudah tergoda kayak gini, Beatrix, bikinlah rambutmu cat warna hijau, lagi keren sekarang, warna hijau rambut dicat. Kalau si Beatrix yang mudah tergoda, iya lagi keren, cantik aku pakai warna hijau. Akhirnya maulah si Beatrix kan, rebonding lah kamu, disuruhlah rebonding. Padahal udah cocoknya Tuhan buat dia keriting. Tapi jadi di rebonding jadi jelek kali nampaknya. Itu kalau mudah tergoda ya. Si Hawa mudah tergoda. Kata iblis, makanlah Hawa, enggak apa-apa. Nanti kalau kau makan, matamu akan terbuka. Dan engkau akan sama seperti Allah. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Si Hawa berpikir, bagus juga kalau sama seperti Allah ya. Dihormati, disegani, baru nanti disembah, dipuja-puja, ngatur-ngatur malaikat, ngatur-ngatur manusia yang lain. Bagus juga ini, pikir si Hawa. Itulah kesombongan. Ya, jadi kalau ada yang bilang kamu, Hieronymus, kamu ganteng sekali loh. Lalu jawab si Hieronymus kayak gini, terima kasih, saya ganteng karena Tuhan. Tapi kalau orang yang sombong, iyalah, papaku ganteng, mamaku cantik, pakai ini lagi, pakai bris lagi, atau pakai poni. Ya, itulah kalau yang sombong. Nah, dibilang kayak gini, Alexandra, kamu cantik, kulitnya putih. Datang si Alexandra, siapa dulu dong, mamaku, gitu kan? Pakai apa dulu? Semua pakai hand body lotion apa dulu? Orang bilang, Alexandra, kamu cantik loh. Terima kasih ya. Ini karena Tuhan. Itu kalau orang yang rendah hati. Misalnya Daniel Gogo, kamu itu ganteng loh. Ada orang dibilang ganteng marah-marah dia. Dibilang ganteng marah-marah. Ada. Ya. Ada, Miss. Ada. Kalau dibilang ganteng, terima kasih. Ini karena Tuhan. Kalau dibilang cantik, terima kasih. Ini karena Tuhan. Dibilang lagi, Edeline, kamu pintar kali loh. Lalu si Edeline kalau orang yang rendah hati, terima kasih, ini karena Tuhan saya pintar. Kalau si Edeline yang sombong, wow, minum susu apa dulu, makanya pintar. Susu apa dulu? Rinaga dulu sejak kecil. Papaku profesor, ya pintar lah. Itu kayaknya orangnya sombong ya. Kalau dibilang, kamu pintar kali, terima kasih, ini karena Tuhan. Gitu. Jadi kalau dibilang, Yosefa, kamu itu pintar kali loh, nari pintar, siapa dulu? Aku kan udah olahraga setiap pagi, apa segala macam, semua lah dibilang. Jadi bagus bilangnya. Ada amat, Miss itu, Miss. Iya, lebih bagus bilangnya, terima kasih ya, saya pintar ini karena Tuhan. Itu. Si Hawa, kekurangannya itulah kekurangan si Hawa. Mudah kali. Mudah di apa? Mudah digoda. Dimasukin iblis ya, Miss. Mudah dirayu, mudah dibodoh. Dia mau kau Glenn dulu, Tenang dulu ya. Nanti saya panggil baru bicara. Si Hawa sudah dikasih tahu sama si Adam. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kita makan buahnya kecuali satu ya. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya itu tidak boleh kita makan. Nanti kalau kita makan, mati kita. Iya, katanya. Ternyata waktu dilihat-lihatnya buah itu, di situ datang iblis. Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kalian makan buahnya, bukan? Benar kayak gitu katanya Kevin. Miss. Kayak mana dibilang? Semuanya boleh kalian makan kecuali buah yang di tengah sana. Siapa yang tahu? Si Kevin. Glenn, Miss, Glenn. Kevin yang ditanya. Nanti ya Glenn, Kevin yang ditanya. Mute dulu Glenn. Kayak mana tadi katanya Kevin? Semua buah yang di taman itu boleh dimakan kecuali satu pohon. Itulah iblis. Suka kali membalik-balikkan fakta.
Kata Tuhan nggak kayak gitu, dibilangnya yang lain. Si Hawa suka pula yang dengar-dengar yang salah. Ya, misalnya lah si Lovely, dibilang si Claudia, Lovely, kata si Yosefa, kau itu gini loh Lovely, kayak gini. Padahal nggak ada dibilang si Yosefa kayak gitu. Suka kali membalikkan fakta. Ini contoh ya Claudia, ini contoh nggak terjadi nih, ini contoh aja. Kata si Yosefa, Lovely, kau itu orangnya gini loh, gini, semualah dibilangnya enggak, yang tidak baik. Kamu begini, datang si Lovely, mudah kali dia percaya apa kata omongan temannya yang tidak benar. Lalu dimarah-marahilah si Yosefa, padahal bukan kayak gitu kata si Yosefa. Sama kayak iblis tadi, ya, dibilanglah, Hawa, kata Tuhan kan nggak boleh kalian makan ini semua pohon buahnya ini yang ada di taman ini kan nggak boleh kalian makan kan? Bukan kayak gitu, diladen-ladeni sama si Hawa. Bukan kayak gitu kata Tuhan, semua boleh dimakan kecuali satu yang ada di tengah taman. Nama pohonnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu nggak boleh kami makan. Nanti kalau kami makan kami bisa mati. Datang si iblis, berbohong lagi dia, nggak mati kok. Kalau kalian makan, maka mata kalian akan terbuka. Matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah. Keinginan untuk sama seperti Allah inilah kesombongan. Mau sama dia seperti Tuhan, mana bisa? Manusia kan ciptaan, Tuhan itu pencipta. Mana bisa? Ya pencipta harus dihormati, layak disembah. Kalau ciptaan nggak bisa layak disembah. Makanya kalau dibilang orang, Lovely, kau cantik kali ya. Ya ucapkan terima kasih ya, ini karena Tuhan. Ica, kamu cantik kali Ica, terima kasih ya, ini karena Tuhan. Jangan pula lah dibilang, Alexandra kamu cantik kali, siapa dulu dong, hand body-nya, lotion-nya harga 2 juta nih, harga 2 juta, itu sombong namanya ya. Walaupun pakai hand body bilang aja, terima kasih ya, ini karena Tuhan. Jangan pula kamu Glenn, kalau dibilang orang, Glenn kamu ganteng kali ya, marah-marah sih Glenn dibilang ganteng marah, dibilang marah juga. Dibilang ganteng marah, dibilang jelek marah. Iya. Miss, ya. Jadi Miss kalau jadi dibilang jelek, kita bilang ini karena Tuhan, Miss. Enggak. Kalau dibilang jelek. Enggak. Tuhan itu salah ya. Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek. Bagi Tuhan tidak ada yang jelek. Ya, itulah tadi mendengarkan kata yang salah, ya. Dibilang, Glenn, kamu jelek kali. Ya, marah kita dibilang jelek. Ya, kamu salah. Kita bilang, kamu salah. Nggak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Rugi Tuhan menciptakan kita jelek. Karena kita anaknya. Udah pas kita. Walaupun hidung kita pesek, mata cipit seperti di sini, pesek, matanya cipit. Bagi Tuhan nggak ada yang jelek. Udah pas. Mukanya lebar. Dibuat nanti hidungnya mancung kayak Pinocchio jadinya jelek. Itu dia. Gini, Miss. Iya, ya, udah pas kita semua diciptakan oleh Tuhan. Itulah kekurangan tadi ya. Jadi jangan mau dengarkan kata kawannya yang, kamu jelek kali ya. Enggak ada. Ada lagi yang bilang, bodoh kali kalian ya, bodoh kali kamu. Enggak ada itu. Tuhan menciptakan kita punya kelebihan masing-masing. Ada kelebihan kita, ada kekurangan. Si Daniel Gogo contoh, apa kelebihanmu Daniel Gogo? Kamu pintar apa? Saya, Miss. Tentang mesin, Miss. Pintar. Musik ya? Matematika pintar? Mesin. Matematika pintar? Pintar, Miss. Pintar ya? Apa yang kamu yang nggak pintar? Saya nggak pintar. Ya. Mandarin ya? Berarti bagian bahasa kurang ya? Ya, Miss. Ya, itulah kita ada kelebihan, ada kekurangan. Sempat kita nggak punya kekurangan, bisa jadi manusia yang sombong kita. Nggak perlu lagi orang lain, karena saya bisa. Ya? Karena si Glenn, apa kelebihanmu Glenn? Di matematika, Miss. Kekurangannya? Nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Biasanya kalau orang yang pintar berhitung, pintar matematika, kurang bagian bahasa. Dan orang yang pintar bagian bahasa biasanya kurang matematika, biasanya. Tapi nggak semuanya begitu, ada juga yang pintar ya. Cuma di sini Miss mau bilang bahwa semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Nggak mungkinlah kamu semua, kalau si
Si Beatrix tahu semua, tahu matematika, tahu bahasa Inggris, tahu Mandarin, tahu sains, semuanya dia tahu. Yang nggak perlu lagi dia sama si Ica, nggak perlu sama si Irenimus, nggak perlu lagi sama si Kien. Nggak perlu, saya nggak perlu kalian karena saya semua sudah bisa. Itulah namanya sombong. Ya, jadi ada kekurangannya supaya kita saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Ada gini, semua pelajaran dia nggak tahu. Hanya satu dia tahu, olahraga. Akhirnya dia rajin berlatih sepak bola, rajin berlatih. Akhirnya jadi pemain sepak bola dunia dia. Terkenal lagi. Soccer, the favorite soccer in the world. Semua pelajaran nggak tahu cuma olahraga sepak bola. Tapi terus dilatih. Akhirnya jadi pemain internasional. Oke. Kita lihat lagi si Adam. Apa kekurangan si Adam? Si Hawa tadi kekurangannya mudah tergoda, mudah terbujuk rayu, lebih mendengarkan apa kata iblis. Yang salah lebih mendengarkan. Ya, kita belajar di sini ya. Jangan mendengarkan apa kata teman atau kata orang lain yang salah tentang kita. Kalau dibilang kita jelek, dibilang kita bodoh, kalau dibilangnya kita segala macam yang tidak baik, jangan didengarkan. Yang didengarkan siapa? Firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, ciptaan Tuhan yang dilengkapi akal budi, semuanya spesial, semuanya istimewa, semuanya ada kelebihan, ada juga kekurangan. Lihat kekurangan si Adam, lebih mendengarkan apa kata istrinya. Makanlah ini Adam, makanlah. Akhirnya dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kena hukum, semuanya kena hukum. Adam dihukum karena bersalah, si Hawa dihukum bersalah, si ular yang dirasuki, hewan yang dirasuki iblis pun kena hukum. Iblis juga dihukum. Kira-kira apa yang kamu tahu ya? Yosefa, apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada Adam? Harus mencari nafkah, Miss. Harus mencari nafkah dengan susah payah ya. Susah payah, keluar keringat dulu biar bisa cari makanannya. Apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada Hawa? Ya, Ica, apa hukumannya Ica? Susah melahirkan. Iya, bagus. Itu jawabannya. Susah melahirkan. Perempuan susah melahirkan. Hukuman sama si Adam susah mencari nafkah, mencari makanannya harus keluar keringat. Ya kenapa susah? Karena udah diusir dari Taman Eden. Harus dia mengolah tanah sendiri. Padahal di Taman Eden lengkap semua disediakan Tuhan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, semuanya. Dia yang rawat. Setelah jatuh dalam dosa diusir dari Taman Eden. Akhirnya jadi sulit mencari makanannya. Si ular, apa hukumannya Alexandra? Dia berjalan menggunakan parut. Ya, berjalan menggunakan, terkutuklah ular dari segala binatang ya. Dia berjalan dengan perutnya, makanannya debu tanah. Itulah hukuman kepada ular. Apa hukuman kepada iblis? Si Daniel Gogo. Langsung membunuh iblis, Miss. Tidak. Tuhan itu nggak langsung membunuh ular. Sekarang hukuman Tuhan kepada iblis, suatu saat nanti dari keturunan perempuan, dari keturunan Hawa akan datang seorang untuk meremukkan kepala iblis, ya, menghancurkan kuasa iblis. Siapa itu keturunan perempuan? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, dialah yang menghancurkan kesombongan iblis di kayu salib Golgota, ya. Satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia, karena kekurangan manusia itu, manusia takut mati, karena hukumannya sudah ditentukan, hukuman mati. Tapi Tuhan datang mati di kayu salib untuk menggagalkan hukuman mati itu, karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Iblis dengan sombongnya merasa bahwa dia sudah merebut manusia. Ya, sudah jatuh dalam dosa, sudah ada dalam pengaruhnya. Tapi Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sehingga kita tidak mati lagi. Yang mati hanya daging, roh tidak mati, ya. Roh tidak mati. Kalaupun mati dagingnya, tapi rohnya hidup. Lihat waktu Yesus mati di kayu salib, ada penjahat di sebelah kanan, ada penjahat di sebelah kiri. Yang penjahat di sebelah kanannya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan datang sebagai raja,
Suatu saat nanti kalau Tuhan datang sebagai Raja, ingatlah aku ya, ingat saya ya. Lalu apa kata Yesus? Hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Hari itu kemarin mati, hari itu mereka bertiga mati hari itu. Tapi Tuhan bilang hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Rohnya tidak mati. Ya tubuhnya ya kembali ke tanah, mana bisa ke sorga tubuh ini karena dia diambil dari debu tanah, nggak bisa ini ke sorga dari ini. Ya, tapi Tuhan janji suatu saat nanti Dia akan memberikan kita tubuh yang baru untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Banyak kekuranganku tapi Tuhan mengasihiku, ya. Kita lihat kekurangan si Paulus. Si Paulus kekurangannya, siapa tahu kekurangan si Paulus? Tunjuk Tam. Kekurangan si Saulus itu kekurangannya dia pembunuh. Ya. Dia memburu orang yang percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Siapa pengikut Tuhan Yesus dikejarnya, diburunya, dimasukkan ke dalam penjara, diseret dari rumahnya. Itulah kekurangan dia karena dia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Di pekerjaan Saulus menganiaya orang yang percaya kepada Yesus dulunya. Tapi pada saat dia mengenal Tuhan, matanya buta, setelah 3 hari, lalu datanglah hamba Tuhan yang bernama Ananias mendoakan si Saulus sehingga dia dapat melihat lagi. Akhirnya Tuhan memakai dia menjadi seorang pemberita Injil. Makanya Alkitab Perjanjian Baru banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun banyak kekurangannya, tapi Tuhan menerimanya. Pasti kita banyak kekurangan lah kita ini. Ada nggak di sini kekurangannya suka mengulur-ngulur waktu, akhirnya lupa? Ada. Apa, Miss? Suka mengulur-ngulur waktu, akhirnya lupa. Ada yang malu-malu nggak di sini? Nggak ada, Miss. Semuanya pemberani semua ya. Ada nggak di sini yang kekurangannya malas? Ada nggak kekurangan? Oh, Daniel Gogo ya. Yosepa, apa kekuranganmu Yosepa? Suka nunda-nunda, Miss. Suka nunda-nunda ya. Jadi harus dirubah ya Yosepa. Walaupun begitu kita, Tuhan mau kita supaya hari bertambah hari semakin baik. Walaupun sekarang kita banyak kekurangan, tapi Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap sayang pada kita. Dan Tuhan menunggu supaya kita dari hari ke hari makin baik. Siapa? Lovely. Apa kekurangannya Lovely? Kurangan air. Kalau saya kekurangannya pelupa. Kalau Lovely apa? Sama, Miss. Lupa. Pelupa ya. Hero, apa kekurangannya Hero? Kurang fokus. Kurang fokus ya. Oke, banyak kekurangan kita masing-masing. Pastilah manusia ini ada kekurangannya. Walaupun begitu Tuhan tetap menyayangi kita. Walaupun nilaimu jelek, orang tuamu tetap sayang sama kamu. Bukan karena 100 orang tuamu sayang. 70 pun nilaimu orang tuamu tetap sayang. Tapi kita harus dari hari ke hari kita harus makin baik, lebih baik ya. Because time is up, karena waktu kita habis dan jam kita otomatis akan berhenti. Marilah kita berdoa ya. Kita berdoa si Tian.